Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Dr. Neneng Windayani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pilihan Kimia Organik Bahan Alam. Izinkan saya di sini Meidiana Dirohanda dengan NIM 123208084 untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Formulasi dan Evaluasi Karakteristik Lip Balm Alami menggunakan ekstrak bibit Beta vulgaris L dan kulit nanas Ananas comosus L. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Baik, di sini yang pertama ada latar belakang dari penelitian yang saya lakukan, di mana untuk latar belakangnya sendiri, nah di sini saya memilih uh, uh, produk kosmetik yaitu berupa lip balm, di mana lip balm yang saya buat itu mengikuti tren kosmetik ramah lingkungan yang memprioritaskan penggunaan bahan alam. Karena seperti yang kita tahu bahwa tren kosmetik saat ini tidak hanya lagi berfokus pada kualitas produk, tapi juga para konsumen sekarang berlomba-lomba untuk mencari dan juga sangat tertarik gitu ya tentang kosmetik yang berasal dari bahan yang alami. Nah, kemudian di sini juga pewarna sintetik dalam jangka panjang beresiko memicu iritasi dan alergi karena kosmetik yang beredar saat ini tentunya lebih banyak cenderung menggunakan pewarna sintetik gitu. Maka dari itu saya memilih pewarna alami yang berasal dari bibit atau beta vulgaris sebagai pewarna alami karena tentunya tidak hanya membersihkan tetapi juga memiliki nilai atau manfaat yang lebih yang bisa kita rasakan dalam diri kita saat kita menggunakan lip balm tersebut. Kemudian di sini juga selain menggunakan bibit sebagai pewarna alami, saya juga memilih menggunakan ekstrak dari limbah kulit nanas yang merupakan limbah agroindustri yang kaya akan metabolisme sekunder yang tentunya sama gitu ya bisa memberikan nilai tambahan uh, pada lip balm alami tersebut. Kemudian bibit sendiri seperti yang telah kita tahu mengandung pigmen beta lain yang memberikan warna merah intens secara alami. Kemudian kombinasi dari ekstrak bibit dan juga ekstrak kulit nanas ini, keduanya memiliki potensial untuk inovasi lip balm alami dan juga fungsional, di mana kita bisa mengurangi limbah dari kulit nanas itu sendiri di lingkungan kita, dimanfaatkan dengan baik dan juga bernilai ekonomis, dan juga kita bisa memanfaatkan pewarna alami dari bibit sehingga ketika kedua bahan alami ini dicampurkan tentunya bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Boleh di next. Nah, selain itu, tadi ya telah disinggung bahwa kandungan bibit dan juga dari kulit nanas ini memiliki manfaat yang sangat banyak gitu ya. Di antaranya untuk bibit itu sendiri kaya akan pigmen beta cyanin yang tentunya ini adalah kandungan utama yang memberikan warna gitu ya pada bibit itu sendiri gitu. Sehingga bisa memberikan warna alami juga terhadap lip balm yang dihasilkan. Yang mana kandungan ini mampu memberikan warna merah hingga ungu secara alami dan stabil pada pH netral. Nah, tentunya ketika kita menggunakan ekstrak omibis sebagai pewarna alami, kita juga harus bisa memperhitungkan prosedur-prosedur yang harus diperhatikan agar uh, warna yang kita harapkan itu bisa stabil
di suhu dan juga pH tertentu. Kemudian juga kandungan dari kulit nanas itu sendiri mengandung senyawa bioaktif seperti fenol, flavonoid, alkaloid, dan juga tanin yang berperan menjaga kelembapan serta melindungi bibir. Sedangkan untuk basis lip balm yang digunakan diantaranya ada kombinasi dari beeswax, virgin coconut oil atau VCO, dan cocoa butter untuk membentuk struktur padat dengan titik leleh yang ideal mulai dari 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Sehingga ketika lip balm ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah rusak gitu ya dari sediaannya sendiri. Sehingga titik lain juga harus diperhatikan, yaitu sekitar 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius, karena ini merupakan uh, standar nasional dari lip balm itu sendiri, sehingga bisa layak digunakan. Boleh di next slide. Nah, kemudian untuk prosedur pembuatan yang saya lakukan selama proses penelitian, di antaranya terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, mulai dari preparasinya. Di sini saya dalam prosedurnya menyiapkan bahan-bahan pokok yang digunakan, di antaranya umbi bit dan juga kulit nanas yang saya kumpulkan dari para pedagang seperti pedagang jus buah, terus dan sebagainya yang tentunya dari limbahnya sendiri saya uh, lebih dahulu menyortir gitu ya limbah-limbah yang masih bisa digunakan dan juga masih bagus gitu. Dimana dari umbi bit maupun kulit nanas yang saya gunakan itu tentunya harus dicuci terlebih dahulu sehingga bersih dan aman digunakan. Terus juga selanjutnya dipotong, di mana untuk umbi bit sendiri itu harus dipotong sangat tipis gitu ya, supaya bisa mempercepat dan juga mengefisiensikan waktu proses pengeringan di suhu ruang selama 3 hari. Kemudian untuk kulit nanas sendiri dipotong kecil-kecil, lalu dijemur terlebih dahulu selama 7 hari supaya kandungan airnya bisa menguap, bisa menghilang terlebih dahulu, lalu di oven gitu pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian setelah kedua masing-masing ekstrak atau simplicia kering, lalu dihaluskan. Setelah dihaluskan dan dirasa cukup halus gitu ya, setelah itu akan direndam. Selanjutnya pada proses ekstraksi gitu ya, direndam dalam larut etanol 96%, di mana untuk kulit nanas itu sendiri selama 3 kali 24 jam, sedangkan untuk umbi bitnya itu sama gitu 3 kali 24 jam. Nah, setelah proses ekstraksi, lalu kedua filtrat gitu ya dari umbi bit maupun dari kulit nanas itu dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius, sehingga diperoleh untuk umbi bit itu ekstraknya cukup cair, kental, berwarna ungu gelap, dan juga berbau khas umbi bit. Sedangkan untuk kulit nanas diperoleh ekstrak kental dan sedikit cair berwarna coklat kekuningan dan beraroma kuat khas dari buah nanas. Lalu setelah itu dilakukan prosedur formulasi, di mana untuk formulasinya menggunakan 3 formulasi gitu ya, dan juga dalam tahap formulasi ini saya memilih dan memilah dari berbagai referensi jurnal artikel untuk menggunakan bahan-bahan yang efektif digunakan berdasarkan penelitian sebelumnya. Di mana pada tahap-tahap formulasi ini dilakukan prosedur peleburan basis pada suhu 60-70 derajat Celcius, atau juga ada penambahan ekstrak pada suhu 50 derajat Celcius, lalu nanti ditambahkan vitamin E, setelah itu diaduk sebentar dan dimasukkan ke wadah lip balmnya. Lalu tahap yang terakhir ada evaluasi fisik, di mana pada evaluasi fisik ini kita melakukan prosedur untuk menguji apakah lip balm yang digunakan itu telah sesuai dan memenuhi standar nasional gitu ya, SNI. Dari lip balm itu sendiri diantaranya ada 5 prosedur, ada pengujian mutu organoleptik,
uji pH, uji titik keleh, uji homogenitas, dan juga uji daya sebar sediaan. Lagi next. Nah, untuk komposisi formulasi sediaan di sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan tiga formulasi, ada F0 sebagai kontrol, F1 2,5% ekstrak, dan juga F2 sebanyak 5% ekstrak. Di mana untuk beeswax-nya, masing-masing formulasi menggunakan 25%. Kemudian untuk VCO, yaitu untuk F0 ada 49%, F1-nya 44%, dan juga F2-nya 39%. Untuk cocoa butter-nya, untuk F0-nya 25%, begitupun dengan F1 dan F2. Untuk vitamin E-nya juga semuanya 1%. Dan untuk ekstrak kulit nanasnya dan juga ekstrak pembibit pada F0 tidak ditambahkan gitu ya, 0%. Kemudian di F1 masing-masing 2,5% dan F2 5%. Body next. Nah, sebelum melakukan percobaan pada tahap formulasi, terlebih dahulu dilakukan proses screening fitokimia dari ekstrak kulit nanasnya, karena pada penelitian ini fokus utama kandungan yang diperhatikan itu dari ekstrak kulit nanasnya, karena untuk ekstrak pembibitnya berfokus pada pewarna alami. Nah, hasil screening fitokimianya dilakukan tiga pengujian untuk menguji adanya flavonoid, adanya tanin, dan juga adanya alkaloid. Di mana pada pengujian flavonoid ini berfungsi apa flavonoid itu sendiri berfungsi untuk memelihara kelembapan kulit atau moisturizing agent serta mencegah penguapan air berlebih pada bibir, di mana hasilnya ternyata ekstrak kulit nanas itu positif mengandung flavonoid, dibuktikan dengan adanya perubahan warna pada ekstrak ketika ditambahkan NaOH 10%. Lalu juga ada tanin, di mana tanin ini bertindak sebagai astrigen alami yang sangat efektif untuk membantu proses penyembuhan serta merawat kondisi bibir yang pecah-pecah. Di mana ternyata setelah dilakukan pengujian tanin, menunjukkan hasil positif bahwa ekstrak kulit nanas mengandung tanin. Di mana prosedurnya ekstrak kulit nanas itu sendiri ditambahkan FeCl 3,1%. Lalu untuk alkaloid sendiri, ini juga mengandung positif alkaloid ya untuk ekstrak kulit nanasnya. Untuk fungsi dari alkaloid ini sendiri memberikan profil proteksi sekunder sediaan dan menjaga stabilitas kualitas formula dari ancaman kontaminasi mikroorganisme luar. Jadi tiga kandungan utama ini dipilih untuk diuji karena tentunya memiliki manfaat yang besar ya, dari lip balm yang dihasilkan. Untuk flavonoid itu sendiri mencegah penguapan air sehingga memberikan uh, manfaat moisturizing gitu ya untuk bibir setelah diaplikasikan lip balmnya. Untuk tanin sendiri untuk merawat bibir yang pecah-pecah dan juga alkaloid untuk menjaga stabilitas dari lip balm yang dihasilkan. Boleh next. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir itu dilakukan evaluasi mutu fisik dari lip balm yang dihasilkan. Yang pertama di sini ada evaluasi organoleptik. Organoleptis di mana untuk formula F0 dengan ekstrak 0%, itu wujud dari lip balmnya padat ya, padat tapi eh, tidak sekokoh atau tidak sekeras itu. Jadi tetap ada tekstur lembutnya saat diaplikasikan ke bibir. Kemudian juga berwarna putih karena tidak ditambahkan ekstrak. Setelah itu untuk wanginya atau baunya itu tidak berbau dan juga teksturnya lembut sempurna dan tidak beraroma kuat atau beraroma bahan-bahan kimia. Kemudian untuk formulasi F1-nya dengan penambahan ekstrak
masing-masing itu 2,5%, diperoleh hasil lip balm yang padat juga, tetap lembut, kemudian baunya sedikit berbau nanas, dan juga berwarna merah muda, serta teksturnya lembut saat diaplikasikan. Untuk formula F2 dengan penambahan masing-masing ekstrak 5% menghasilkan lip balm yang semi padat juga ya, tetap halus. Teksturnya saat diaplikasikan ke bibir lebih lembut ya tentunya karena penambahan ekstraknya lebih banyak, lalu juga warna merah yang dihasilkan lebih kuat, lebih merah lagi karena konsentrasi ekstrak dari umbi bitnya tentunya bertambah. Lalu juga untuk baunya itu cukup kuat ya, aroma dari nanasnya. Jadi next. Nah, untuk evaluasi pH-nya dari masing-masing formula, untuk formula F0 itu pH-nya 6,2, formula F1 4,7, dan formula F2 4,6. Di mana untuk prosedurnya sendiri, masing-masing sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, lalu dipanaskan menggunakan penangas air karena bentuknya kan padat, jadi kita harus cairkan terlebih dahulu hingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Lalu setelah itu menggunakan pH meter untuk mengecek pH-nya dan diperoleh pH-pH tersebut. Dan pH ini ternyata semakin banyak ekstraknya, sediaannya ternyata semakin asam gitu ya. Tetapi ini masih memenuhi standar nasional dari lip balm itu sendiri, di mana untuk standar eh, pH kulit bibirnya itu 4,5 sampai 6,5. Jadi ini masih memenuhi standar eh, mutu sediaan lip balm yang layak digunakan. Boleh di next slide. Kemudian selanjutnya ada titik leleh, di mana untuk F0 itu 52 derajat Celcius, F1-nya 52 derajat Celcius, dan F2-nya 51 derajat Celcius. Untuk prosedurnya juga sama, harus dipanaskan terlebih dahulu, dipanaskan gitu ya, sebanyak 1 gram, dan juga diperhatikan termometer atau peningkatan suhunya. Dan ternyata masing-masing formula itu bisa melebur dengan sempurna atau leleh semuanya itu pada suhu rentangnya 51 derajat Celcius hingga 52 derajat Celcius. Ini semuanya terbukti ideal gitu ya, menahan suhu ruang tropis, memenuhi standar mutu SNI yaitu 50 sampai 70 derajat Celcius. Jadi aman untuk digunakan. Untuk homogenitasnya, F1 menunjukkan warna merah yang menyatu sempurna, F2 mengalami fenomena saturasi pigmen atau bleeding akibat volume ekstrak yang kental gitu ya. Jadi untuk F2 ini ternyata pada bagian bawahnya itu belum homogen secara sempurna warna merahnya. Hal ini disebabkan karena ekstrak dari umbi bit yang digunakan itu masih terlalu encer gitu ya. Jadi antara fase minyak dan juga cair dari umbi bitnya itu tidak menyatu secara sempurna. Mungkin ini juga bagian dari saran yang bisa diberikan bahwa ternyata ekstrak yang harus digunakan itu betul-betul harus kental gitu ya, supaya bisa homogen secara sempurna dengan fase minyak yang digunakan. Untuk daya sebarnya, untuk F0-nya itu daya sebarnya sebesar 3,2 cm, untuk F1 3 cm, untuk F2 3,25 cm. Ini menjamin kenyamanan saat dioles karena berada dalam rentang ideal SNI, yaitu sebesar 3 sampai 5 cm. Dan ini prosedurnya juga menggunakan kaca objek di mana masing-masing formula sebanyak 0,5 gram digunakan, kemudian ditutup dengan kaca objek dan menggunakan beban sebesar 100 gram. Boleh di next slide. Nah, kesimpulannya, untuk formulasi terbaiknya itu ada pada formulasi F1 dengan ekstrak 2,5%, terbukti secara ilmiah menjadi formulasi terbaik yang memenuhi parameter standar mutu eh, Fisikokimia Kosmetik Nasional atau SNI. Dan ini mampu mempertahankan stabilitas basis padat yang ideal, tekstur kelembutan yang sempurna, sebaran
warna merah muda yang homogen, serta menyajikan aroma nanas menyegarkan tanpa mengalami saturasi pigmen berlebih. Boleh di next slide. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait produk hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.